Kan yang barong. Yang membedakan barongsai sama apa? Liong. Liong, apa sih? Barongsai itu yang seperti singa. Oh, yang besar itu, iya, betul. kayak singa itu. Yang ada kumisnya. Iya, yang berbulu itu. Iya, oh, itu barongsai. betul, Kalau liong? betul. Kalau liong ini yang panjang badannya. Oh, kayak naga itu Betul. panjang itu. Oh, Naga. berarti... Liong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat FIB, ketemu lagi dengan saya Eko Kurniawan dalam acara podcast Fakultas Budaya. Kali ini saya kedatangan tamu dari negeri seberang, jauh di sana ya, menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Baik, dengan Tia Lose, monggo silahkan diperkenalkan diri dulu. Hai Sobat FIB, perkenalkan nama saya Destianisa Taskia. Teman-teman Sobat FIB bisa panggil saya Tia Lose atau boleh juga panggil Bu Tia. Tia Lose aja kali ya. Ya. Tia Lose ini karena puasa nih, boleh dong kasih semangat saya. Apa sih bahasa Mandarinnya selamat berpuasa gitu. Biar saya semangat nih. Oke. Kayaknya udah mulai lesu nih ya kayaknya ya. Sudah menjelang sore ya. Oke, bahasa Mandarinnya selamat berpuasa itu Feng Cai Kuai Le. Langsung bersemangat. Langsung Gitu ya. booster ya. Iya, iya. Tia Lause, bahasa Mandarin, D3 bahasa Mandarin ya. Sebenarnya seperti apa sih D3 bahasa Mandarin? Oke, prodi kami D3 Bahasa Mandarin ini itu prodi diploma yang unggul dalam bidang komunikator bahasa Mandarin. Nah, selain mempelajari keterampilan umum bahasa Mandarin seperti menulis, membaca, berbicara, mendengarkan, teman-teman di prodi bahasa Mandarin juga memiliki kemampuan dalam bidang penerjemahan, kemudian dalam bidang pariwisata Mandarin, seperti itu. Kalau yang saya ketahui nih ya Tia Lause, ada beberapa program studi Mandarin, entah itu D3, entah itu S1. Kalau saya dulu di Universitas Negeri Surabaya ada, kemudian di UI ada kayaknya ya. Lah kalau di D3 Bahasa Mandarin Universitas Jenderal Sudirman ini ada nggak sih program unggulan, program yang diunggulkan? Oke, kalau prodi kami terutama ini itu salah satunya itu ada pemahaman lintas budaya. Nah, jadi di sini teman-teman mahasiswa itu selain hanya belajar budaya Tionghoa atau Tiongkoknya saja, tetapi mereka juga ada pemahaman lintas budaya dengan budaya lokal, terutama budaya Banyumas. Nah, hal itu diterapkan dalam mata kuliah yang ada di prodi kami. Misalnya tadi ada pemahaman lintas budaya. Nah, sama ada juga pariwisata. Jadi teman-teman itu nanti bisa ada field trip untuk jalan-jalan ke situs-situs atau lokal wisata yang ada budaya Mandarinnya, kemudian yang sudah berbaur dengan budaya asli Banyumas begitu. Kalau lebih dalam lagi nih terkait dengan kurikulum, mungkin ada nggak ya kurikulum yang berbeda, kurikulum yang diunggulkan dari D3 Bahasa Mandarin dibandingkan dengan kurikulum Bahasa Mandarin di univ lain? Kalau kurikulum kami dalam penyusunannya tentu saja kami melibatkan berbagai pihak ya, ada stakeholder, kemudian ada alumni, setelah itu ada juga pengguna lulusan, kemudian juga dari pihak asosiasi program studi. Nah, dari situ kami merumuskan kurikulum bagaimana agar prodi kami ini unggul, bagaimana prodi kami ini memiliki value yang lebih daripada prodi-prodi yang lain seperti itu. Nah, terutama di prodi kami ini, kami dalam kegiatan perkuliahan itu melibatkan praktisi ahli seperti itu. Jadi kami melibatkan praktisi yang biasanya mereka ini sudah ahli, sudah biasa di bidang-bidang seperti tadi penerjemahan, kemudian juga di bidang pariwisata begitu. Jadi dalam perkuliahan ini nanti mahasiswa ini pasti dapat mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan yang praktis yang dapat langsung digunakan di dunia kerja seperti itu. Kalau yang akhir-akhir ini yang saya dengar nih ya, Tia Lause, ada namanya program MBKM. Di D3 Bahasa Mandarin ada nggak program MBKM? Ada dong. Apa aja nih yang ada di program MBKM? Salah satunya yang saat ini lagi hype banget nih. Program MBKM di prodi kami itu ada MBKM internasional. Jadi student mobility, teman-teman mahasiswa ini ikut
spring program ke Qingdao City University di China. Spring program berapa lama langsung? Selama 1 semester. Semester Jadi 6 bulan ya? Betul. Jadi ini terhitung sebagai MBKM internasional yang dapat dikonversi menjadi 20 SKS seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa yang mengikuti program ini selama 1 semester akan berkuliah di Tiongkok begitu. Jadi semacam kayak pertukaran pelajar begitu? Betul, seperti itu. Oh, tapi namanya Spring Program. Ya, jadi Spring Program ini adalah nama program yang ada di universitas di Tiongkok sana. Kemudian dikonversi dengan program MBKM yang ada di kampus kita. Gitu. Jadi selama 6 bulan di Tiongkok. Ya, itu kurang lebih gratis, selama 6 bulan. bayar atau beasiswa atau bagaimana? Ada beasiswanya. Jadi jangan khawatir. Ada beasiswanya dari pemerintah di sana begitu. Jadi teman-teman di sini cukup membayarkan biaya pendidikannya 50% saja. Wih, 50% bisa ke sana 1 semester ya? Betul. Ada sudah mahasiswanya sudah melakukan program Spring Program belum? Sudah ada baru banget, ada yang berangkat kemarin tanggal 5 Maret itu baru sampai di Qingdao. Ada 2 mahasiswa yang baru sampai di sana. Masih di sana sekarang? Masih di sana sekarang, betul. Oh gitu ya. Ada program lain nggak yang MBKM? Kalau program MBKM yang berkuliah di Tiongkok ini, studi di sana itu setiap semester ada. Jadi di semester genap seperti saat ini itu spring program, kemudian di semester gasal itu yang autumn program atau program musim gugurnya. Jadi selama 2 semester itu pasti selalu ada program tersebut. Jadi teman-teman mahasiswa tertarik pasti bisa mendaftar. Nah, untuk persyaratannya ini bisa dimulai dari semester 3. Oh, jadi semester 3 semester 3, bisa. semester 4 itu sudah bisa mendaftar. Enak ya, semester 3 sudah bisa daftar dan melakukan perkuliahan di Tiongkok gitu ya. Betul. Dan dapat beasiswa. Itu terkait dengan akademik ya, Tia Lause. Kalau berkaitan dengan program non akademik misalkan nih ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler apa sih yang menjadi ciri khas atau unggulan di program D3 Mandarin? Kalau kegiatan ekstrakurikuler di Prodi D3 Mandarin ini salah satunya ada di bawah himpunan mahasiswa Huasan. Oh, namanya Huasang ya? Betul, namanya Huasang atau Huasan? San. Oh, San. Iya, Huasan. Ya, kalau di Jepang itu N di akhir tuh Oh, sang iya, gitu ya, sang, Huasang. ya. Tapi kalau sini enggak ya, Huasan gitu ya. San, N. Tadi itu jadi di bawah Huasan itu salah satunya itu ada SCCO yang mana di dalamnya itu ada barongsai, barongsai. dan ada liong. Oh, jadi terpisah? Terpisah, jadi barongsai sendiri, liong sendiri. Oh, ada ekstrakurikuler barongsai. Tapi jadi satu latihannya. Cuman memang 2 barongsai itu kan yang barong. Yang membedakan barongsai sama apa? Liong. Liong, apa sih? Barongsai itu yang seperti singa. Oh, yang besar itu, iya, betul. kayak singa itu. Yang ada kumisnya. Iya, yang berbulu itu. Iya, oh, itu barongsai. Kalau liong? Betul. Kalau liong ini yang panjang badannya. Oh, kayak naga itu Betul. panjang itu. Oh, naga. berarti... Liong itu naga. Oh, liong itu naga. Kalau barongsai itu singa. Betul. Barong itu singa gitu ya. Oh, baru tahu saya. Tahu penampakannya tapi nggak tahu namanya. Taunya barongsai gitu ya. Oh, biasanya barongsai kan ada yang panjang-panjang naga itu liongnya Ya, gitu itu ya. liong, betul. Oh, gitu. Dia ada ekstrakurikuler. Makanya saya setiap sore sering kali jumpa ada mahasiswa kayaknya mahasiswa Cina apa ya itu ya kayak gitu Mandarin apa ya ada latihan barongsai sama apa itu yang banyak-banyak. Oh, itu liong itu begitu liong, ya. betul. Jadi memang 2 yang berbeda begitu. Cuman untuk musiknya instrumennya sama itu pakainya. Nanti kalau lulus dari D3 Bahasa Mandarin mau jadi apa sih Lause gitu? Oh, ya. Nah, kalau kita profil lulusannya itu menjadi penerjemah, baik yang misalnya tertulis maupun lisan seperti itu. Kalau lisan berarti kan dia komunikator bahasa Mandarin. Kemudian juga jadi pelaku pariwisata bahasa Mandarin gitu. Berarti Beberapa, bisa jadi penerjemah, berarti penerjemah, pariwisata. Betul. Gitu ya. Itu ada semacam oh iya, bahasa Mandarin ada nggak sih Lause ujian kemampuan bahasa Mandarin gitu? Ada dong. Nah, apa itu sih jadi, namanya? Namanya HSK. HSK itu apa? Hanyu Shui Ping. Sekali lagi dong biar sobat FIB bisa paham. HSK ya. HSK itu apa? Hanyu Shui Ping Khao Shi. Oh, di bahasa Indonesia kan apa itu artinya? Berarti ujian kemampuan bahasa Mandarin. Oh, gitu ya. Kalau di TOEFL kan mungkin berdasarkan skor ya, skornya sekian. Kalau di Jepang itu ada level N5, N5, N4, N4, gitu 3, ya. 2, 1. Kalau di HSK
sama. Gimana? Kalau sekarang HSK ada HSK 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Sampai berapa? Kalau yang baru sekarang udah sampai 9 sebenarnya. Oh, sampai 9. Lah kalau lulusan D3 bahasa Mandarin nih, itu diharapkan standarnya itu biasanya kan ada apa ya? Standar minimal begitu Ya, ada keputusan konsorsium dan apa gitu ya. Minimal tuh kalau D3 lulus HSK berapa sih, Lausa? Kalau D3 itu HSK 3, cuman kita ini demi meningkatkan mutu kualitas lulusan itu ingin ditingkatkan menjadi HSK level 4 begitu. Oh, berarti semakin Iya. besar angkanya semakin tinggi ya? Betul, semakin tinggi kualitasnya begitu. Itu bedanya dengan Jepang. Kalau Jepang itu kan ada 5, 4, 3, 2, 1. Semakin ke 1, semakin kecil itu semakin tinggi tingkatnya. N1 semakin banyak kanjinya ya, Zen? Iya. Berarti kalau HSK itu diharapkan ke HSK 4, ya. Tapi standarnya ke 3. Oh, begitu ya. Kalau yang sekarang nih, Lause, kira-kira yang sudah memiliki HSK 3 itu berapa persen sih? Kalau untuk lulusan pastinya 100%. Karena HSK ini menjadi salah satu syarat yudisium. Jadi sebelum mereka yudisium ini harus sudah pegang sertifikat HSK. Begitu. Mantap banget ya, harus lulus HSK 3 gitu ya. Oh. Karena ketika teman-teman alumni, ketika teman-teman sudah lulus ini mau mendaftar pekerjaan, terutama kalau yang bahasa Mandarin ini, pasti yang pertama diseleksi itu sertifikat HSK-nya level berapa, begitu. Itu menjadi syarat utama. Jadi di prodi kami menjadikan sertifikat HSK ini juga sebagai salah satu syarat untuk lulus, seperti itu. Nanti kalau lulus, kemudian sudah dapat HSK kan sudah lulus ya, kemudian lulus, nanti kalau kontribusinya di dunia pekerjaan gimana sih? Sudah memegang nih sertifikat lulus D3, udah memegang sertifikat HSK 3 gitu ya. Itu bagaimana? Di hadapan dunia kerja itu bagaimana? Kan kalau di dalam HSK ini kan yang diujikan itu kan tidak hanya tertulis saja, tapi juga ada lisannya. Jadi diharapkan dengan teman-teman alumni yang sudah punya HSK ini paling tidak secara standar untuk level intermediate itu sudah level kemampuan bahasa Mandarinnya itu sudah di level menengah seperti itu. Berarti bisa dihargai ya. Betul. Sertifikat HSK dalam dunia kerja. Betul. Itu menjadi syarat pertama. Biasanya kalau ini juga cerita dari teman-teman pengguna lulusan, dari instansi pengguna lulusan, ketika pertama kali teman-teman yang Mandarin ini mengirimkan CV, pasti yang dilihat dulu HSK-nya level berapa. Oh, HSK-nya hanya level segini, maka disingkirkan, diambil yang level-levelnya tinggi seperti itu. Gitu ya. Baik, saya dengar juga nih ada beberapa cerita nih terkait di Purwokerto ini kan juga ada kayak komunitas masyarakat Tiongkok ya. Betul, ada. Saya tanya ini kira-kira D3 Bahasa Mandarin ini ada kontribusi nggak terhadap komunitas-komunitas masyarakat Tiongkok yang ada di Banyumas atau di Purwokerto? Sepertinya saya pernah lihat nih ada beberapa festival, ada FIB kalau nggak salah tahun 2000 berapa itu ya? 2000 yang kemarin mengadakan festival Mandarin tuh ya. Oh iya, ada. Kami pernah mengadakan. Ada nggak sih kontribusi atau kerjasama atau apa ya semacam kerja bareng gitu dengan masyarakat atau komunitas Tiongkok di Purwokerto atau Banyumas? Sebenarnya kalau dengan komunitas bahasa Mandarin Banyumas ini sangat erat kaitannya malah dengan sejarah prodi kami. Asal mulanya pertama kali prodi kami lahir itu juga salah satunya tidak lepas dari bantuan komunitas bahasa Mandarin itu. Sebenarnya komunitas orang Tionghoa sebenarnya dulu waktu itu. Oh, ada ya di sini? Ada banyak? Ada di Banyumas ada. Itu erat kaitannya juga dengan bagaimana akhirnya prodi bahasa Mandarin itu lahir begitu. Nah, kalau untuk kontribusinya saat ini kami di prodi, terutama dengan teman-teman mahasiswa di Huasan itu juga mengadakan festival budaya Tionghoa seperti itu. Dulu sempat ada namanya SCCF, Sudirman Chinese Culture Festival. Kemudian yang terakhir itu diubah namanya sepertinya jadi Hong Festival begitu. Hong Festival. Nah, itu di situ selain ada lomba-lomba bisa diikuti oleh masyarakat umum,
mulai ada lomba seperti fashion show, lomba mewarnai itu ada, kemudian juga ada penampilan-penampilan budaya maupun musik-musik seperti itu. Kemudian kalau untuk yang ke masyarakat, kami selain dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, juga dari tim mahasiswa sendiri itu juga ada. Jadi dari Huasan mereka itu ada program kerja Mandarin mengajar. Nah, ini teman-teman mahasiswa ini mereka itu biasanya terjun ke sekolah-sekolah begitu untuk mengajarkan bahasa Mandarin dasar. Nah, kemudian terakhir itu mereka juga terjun ke desa wisata. Oh, desa wisata. Betul. Nah, ini itu mereka lolos di tingkat nasional pada program pengabdian kepada masyarakat desa. Nama programnya P2MD. Jadi ini dibiayai oleh Diksi ya, dari Dikti itu untuk melakukan program pengabdian kepada masyarakat desa. Nah, kemarin tim Mandarin, tim Huasan itu tembus nasional, lolos hingga nasional dan mendapatkan pendanaan sebesar 26 juta rupiah. Gitu. Mereka ini terjun di desa wisata Karangkemiri, tepatnya di Lokawisata Candi, begitu, di sana. Kemarin saya dengar juga nih Tia Lause kayak tanya, dengar-dengar nih program studi 3 Mandarin lolos hibah kalau nggak salah, bener ya? Iya. Hibah apaan tuh Lause? Alhamdulillah ya. Prodi kami tahun ini, sebenarnya tahun lalu kami mengajukan proposalnya. Kemudian kami lolos untuk didanai pada program kompetitifan. Nah, kompetitifan ini jadi hibahnya akan digunakan untuk meningkatkan dosennya, meningkatkan fasilitasnya, juga memberikan pelatihan kepada teman-teman mahasiswa. Begitu. Tingkat apa itu? Maksudnya tingkat? Tingkat Nasional. Iya betul, tingkat nasional. Jadi dari Unsud itu kemarin ada 2 prodi yang mengajukan, kemudian yang lolos adalah prodi Mandarin. Yang mengajukan yang gitu. mana? Jadi prodi kan di mana? di Unsud prodi diploma kan ada 10 begitu ya. Kemudian dari 10 prodi ini diseleksi internal, kemudian dari seleksi internal diajukan ke nasional dan alhamdulillahnya prodi kami lolos begitu. Selamat prodi D3 Bahasa Mandarin lolos hibah. Itu terkait MBKM ya? Iya, ada MBKM-nya juga. Jadi pelatihan, jadi sebelum mahasiswa terjun ke program-program MBKM ini nanti akan diberi pelatihan dulu melalui dana dari hibah ini. Tingkat nasional Sobat FIB ya. Program studi di Mandarin lolos hibah tingkat nasional. Terakhir nih Tia Lause, mungkin ada pesan-pesan buat Sobat FIB baik untuk mahasiswa atau calon mahasiswa. Ini kan mendekati ya ujian masuk ke perguruan tinggi ya. Nanti mungkin ditutup dengan bahasa Mandarin. Saya pengen denger nih Tia Lause ngomong bahasa Mandarin. Silakan Tia Lause. Oke, hai Sobat FIB ataupun juga teman-teman SMA atau SMK. Mari bergabung bersama Prodi D3 Bahasa Mandarin bersama kami, bersama losemen ya, bersama losemen yang asik. Kita akan belajar bahasa Mandarin dan juga akan siap terjun di dunia kerja. Oke, kemudian bahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin. Oke. 欢迎你们. Oh gitu ya. Apa namanya? 欢迎你们berarti itu nggak seperti nggak bisa. selamat datang kalian begitu. Gitu ya. Baik Sobat FIB, itu tadi obrolan kita dengan Korprodi program studi D3 Mandarin dengan Tia Lause. Bagi Sobat FIB yang berkenan nanti ingin cari tahu gitu ya, ingin tahu tentang program studi D3 Bahasa Mandarin, bisa kunjungi lamanya Universitas Jenderal Sudirman atau di Fakultas Budaya di program studi Mandarin, atau bisa langsung ke Purwokerto menemui Lausimen gitu ya. Betul. Pintu prodi kami terbuka lebar untuk teman-teman yang mau bertanya. Ya, terima kasih Tia Lause atas kedatangannya. Semoga sukses ya buat D3 Bahasa Mandarin. Itu saja dari kami. Saya undur diri dan Tia Lause saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.